Kuncoro mengunci pintu warungnya dengan hati-hati. Cahaya lampu remang-remang menyinari gerimis yang turun perlahan di terminal itu. Dia merenggangkan tubuhnya, merasakan lelah yang menghimpit. Sejak pagi hingga malam, ia telah melayani pelanggan dengan penuh semangat di kiosnya. Namun, malam ini nampaknya berbeda. Angin mendesau dengan kesedihan merayapi terminal yang sepi. Semoga cuaca tidak semakin buruk, gumam Kuncoro sambil menarik mantelnya lebih erat. Dia berjalan melewati lorong-lorong terminal yang sepi, menghirup aroma basah yang khas setelah hujan. Namun, di tengah-tengah perjalanan pulangnya, dia merasa sesuatu yang tak biasa. Bau yang tak dikenal tercium di hidungnya. Dia berhenti sejenak, mengamati sekeliling dengan hati-hati. Tak ada yang berbeda, hanya gerimis dan kegelapan yang menyelimuti terminal malam. Namun Kuncoro tahu bahwa sesuatu tidak beres. Ia melanjutkan langkahnya dengan hati-hati, menjaga kewaspadaannya. Hingga akhirnya di dekat perempatan jalan, dekat bekas benteng Belanda, ia merasa bau itu semakin kuat. Matanya melirik ke arah bangunan bersejarah yang berdiri di tengah-tengah kota. Benteng Belanda, saksi bisu masa lalu yang kini menjadi saksi bisu kehadiran Kuncoro di malam itu. Namun sebelum dia sempat memikirkan lebih jauh, sebuah bayangan menyeramkan melintas di hadapannya. Dia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Perlahan dia menoleh dan apa yang dilihatnya membuatnya hampir tercekat. Sosok yang gelap berdiri di depannya dengan tatapan kosong yang menusuk. Tubuhnya nampak kabur, seolah-olah menyatu dengan kegelapan malam. Kuncoro merasa jantungnya berdegup kencang, namun dia memaksakan diri untuk tetap tenang. "Siapa kamu?" desis Kuncoro dengan suara yang sedikit bergetar. Namun sosok itu hanya diam, tak bergerak, tak menjawab. Hanya ada keningin yang menakutkan, dihiasi oleh suara gemuruh hujan di kejauhan. Kuncoro mencoba untuk mengatasi rasa takutnya. Dengan langkah gemetar, dia mencoba berlalu perlahan-lahan, berharap sosok itu akan pergi begitu saja. Namun ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa sosok itu mengikuti langkahnya dengan langkah yang sama. Panik mulai merayapi pikiran Kuncoro. Dia meningkatkan kecepatannya, berlari menuju rumahnya secepat yang dia bisa. Namun tak peduli seberapa cepat dia berlari, sosok itu tetap berada di belakangnya, selangkah tepat di belakangnya. Akhirnya Kuncoro tiba di depan pintu rumahnya. Dia menyambar kunci dan membukanya dengan gemetar, seolah-olah takut bahwa sosok itu akan menyerangnya kapan saja. Dia masuk dalam rumah, mengunci pintu dengan erat di belakangnya. Tubuhnya gemetar saat dia menutup pintu. Dia duduk di lantai, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun ketika dia mengangkat kepala, dia menyadari bahwa sosok itu masih ada di sana, berdiri di tengah-tengah ruang tamu dengan tatapan yang tak berkedip. Kuncoro mengutuk dalam hatinya, berdegup kencang dalam kepanikan. Dia meraih ponsel dan mencoba menelpon polisi. Tetapi ketika dia menatap di layar HP-nya, dia menyadari bahwa tidak ada sinyal di rumahnya. Sialan. Kenapa sinyalnya hilang sekarang, desisnya dalam keputusasaan. Dia mencoba mencari cara untuk melawan ketakutan menghadapi sosok itu. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, sosok itu tetap berdiri di sana, tak terpengaruh oleh apapun yang dilakukan. Kuncoro merasa terjebak. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dia merasa seperti dalam mimpi buruk yang tak berujung. Namun dia tahu bahwa dia harus mencoba melawan sekuat tenaga yang dia punya. Dia bangkit dari lantai perlahan, matanya memancarkan tekad yang teguh. Dia mendekati sosok itu dengan langkah mantap, walaupun hatinya berdebar keras di dalam dadanya. "Siapa kamu?" desisnya dengan suara gemetar, tetapi kali ini dengan keberanian yang lebih besar. Namun sekali lagi, sosok itu hanya diam, tak menjawab. Hanya ada keheningan yang menakutkan, yang dipenuhi oleh suara gemuruh hujan di luar. Kuncoro menelan ludahnya. Dia mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Dia tahu bahwa dia harus bertindak sebelum sosok itu melakukannya lebih dahulu. Dengan langkah mantap, dia mengulurkan tangannya ke arah sosok itu, mencoba untuk menyentuhnya. Namun ketika jarinya hampir menyentuh tubuh gelap itu, sesuatu terjadi. Sosok itu tiba-tiba menghilang, seperti kabut yang tertiup angin. Kuncoro terdiam, matanya membulat dalam kebingungan. Tiba-tiba ia mendengar suara di belakangnya. Dia berbalik dan apa yang dilihatnya membuatnya hampir terjatuh ke belakang.
Di belakangnya ada sosok yang sama berdiri di ambang pintu rumahnya dengan tatapan dingin dan gelap. Kuncoro merasa jantungnya berhenti berdetak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi dari sosok itu. Dia harus berhadapan dengannya, mengungkap misteri di balik kehadirannya yang menakutkan. Demikianlah kisah kita kali ini. Kalau teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, komen, dan like agar channel ini dapat berkembang di kemudian nantinya. Terima kasih.